Ketika Yesus ya kamu percayai sesuai 1 Yohanes 2 nomor 6, kamu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Kan gitu. Nah, bagaimana kehidupan Yesus? Ya, waktu dia bayi di hari ke-8 dia sunat. Apakah kamu sunat? Tidak. Ah, membangkang kan terhadap Yesus? Bukan begitu, Bang. Maksudnya begini. Dia kan dari bangsa Yahudi. Terus di luar bangsa Yahudi kan hukum-hukum itu kan tidak berlaku di luar bangsa Berlaku, Yahudi. Bang. Kamu baca Kejadian 17, Abraham tuh bukan Yahudi. Orang yang di luar bangsa Abraham, ya orang di luar Yahudi, itu disunat semua. Oke. Tapi itu sunat tanda sebagai apa, Bang? Itulah ya perintah dari Tuhan perjanjian kekal Abraham. Tandanya kita mengikuti milah Abraham, mengikuti bapaknya para nabi. Oke. Lalu bagaimana dengan kota Niniwe yang bukan orang bersunat tapi diselamatkan oleh Nabi Yunus ya? Ketika menyampaikan firman itu. Kota Niniwe kan kota yang jahat. Gimana suaramu kurang jelas? Bagaimana dengan kota Yunus, kota Niniwe? Yunus pergi ke sana untuk diselamatkan. Mereka kan bukan bangsa Yahudi. Tapi kalau patokannya di sunat, mereka diselamatkan loh. Karena mereka bertobat. Bang, kagak ada ya. Kita ambil contoh kayak gini. Kagak ada di zaman Nabi Adam itu perintah untuk berhaji, nggak ada. Gitu. Oke? Nah, terus nggak ada di zaman Nabi Adam perintah untuk membolehkan poligami, nggak ada juga. Betul? Iya. Nah, makanya setiap rasul yang diutus itu mempunyai syariat atau aturan-aturan mereka sendiri yang diturunkan oleh Tuhan. Gak mungkin lah kalau di zaman Nabi Adam disuruh berhaji, nggak mungkin. Ya Bang, orang-orang yang bersunat itu ya memang khusus bangsa Israel, kan di luar bangsa Bukan Israel khusus, itu Bang. memang Bukan. Orang yang mengikuti milah Abraham, ya milah Abraham, baik dia keturunan apapun, mau bangsanya bangsa apapun, ya yang diturunkan oleh Abraham, ketika kita mengaku mengikut milah Abraham, maka kita harus berkhitan atau sunat gitu. Bukan cuma Israel. Coba kamu baca Kejadian 17. Ismail itu bukan Israel, tapi dia disunat. Ismail ya, itu Israel, tapi dia disunat. Ya itu oke lah, itu kan sebagai apa lah ya namanya, kayak kalau dibilang, kalau saya sebut sebagai adat yang harus dilestarikan ya begitu. Kayak tapi kan tapi kan patokannya keselamatan Bang, bukan patokan dari disunat begitu. Jadi kita tidak di apa namanya, kayak di zamannya Yesus itu gimana mau diselamatkan Yesus kalau tidak mengikuti Yesus? Ayo. Gimana mau diselamatkan Yesus kalau tidak mengikuti Yesus? Kalau Yesus disunat di hari ke-8, ya kalau kamu ngakunya pengikut Yesus, sunatlah di hari ke-8. Kalau kamu tidak mengikuti Yesus, gimana mau Yesus menyelamatkan kamu? Iya, dia sendiri saja sering tidak memelihara hari Sabat, Bang. Yesus pula kau tuduh tidak memelihara hari Sabat. Yesus pula kau tuduh kan begini, tidak memelihara hari Sabat. Lah memang tertulis begitu, kita tidak boleh membangkang itu, Bang. Lalu ada juga Tuhan kau aja kau tuduh, macam mana Bang? Aneh kali kau nih. Tuhan kau sendiri kau tuduh pula. Jadi begini, dia tidak memelihara Sabat. Bang,
Abang tahu kan, pernah baca kan di kisah ketangkap Sina wanita itu sebagai hukum Taurat orang yang ketangkap Tahu dilempari batu cerita sampai tahu. mati. Nah, Tahu saya. kenapa tidak diiakan? Kenapa dia malahan tidak Yesus sendiri tidak mentaati itu melempari wanita itu sampai mati. Artinya sebenarnya itu sebagai hukum-hukum yang lama dia datang untuk memberikan kasih agape perintah baru. Ketika dari dulu zaman dulu tampar pipi mata mati mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi di saat ini dia mengajar lain. Kalau tampar kiri kasih pipi kanan. Nah, jadi sebenarnya Jadi dia menurutmu menegaskan Yesus di situ melanggar sabat gitu menurutmu? iya, kalau di situ kan mereka memperhadapkan membawa dia menguji dia apakah dia taat akan hukum-hukum Musa. Ternyata yang dia lakukan ya lebih bijaksana, tidak terpatok dengan hukum-hukum itu. Jadi Berarti Yesus sebenarnya melanggar sabat gitu menurutmu? nah kalau begini, kalau dia pun tidak melakukan hal-hal itu, mana mungkin dia disalib. Oleh karena hal-hal seperti itu banyak Gak orang ada urusannya menghasut kepada imam-imam untuk membunuh urusan dia, salib anggap itu dia gak ada. ada salahnya. Yang saya tanya dipersalahkan. samamu, menurut kamu Yesus itu melanggar sabat gitu? Ya, dia menyembuhkan pada hari Sabat. Kan sebenarnya beristirahat. Parah deh kamu dah. Hmm. Tuhanmu sendiri kau bilang melanggar sabat dia. Macam mana kawan kita Kristen ini udah membangkang malah dituduhnya pula teman-teman. Lawak-lawak sesuai, kalian Bang. nih. Nah, waktu itu juga kan dia datang untuk menyembuhkan orang Israel, tapi ketika ada orang yang di luar Israel, Yesus mengatakan aku datang hanya untuk roti ini hanya untuk bagi orang Israel, bukan kepada anjing-anjing, karena di luar orang Yahudi itu seperti dianggap anjing hina. Anjing Tetapi ya. karena Iya betul. Tapi karena imannya dia yang pengen sembuh, ya disembuhkan. Jadilah sesuai dengan imanmu, karena imanmu begitu besar. Jadi di luar Jadi, Israel tidak itu terpatok. kata Yesus kan Iya. anjing kan, termasuk kamu gitu Karena- berarti. Memang Betul nggak, termasuk terdengar kamu? kasar ya. Iya, termasuk, betul. Termasuk dia teman-teman. Aku gitu ya. Iya, jujur. Aduh. Ya tapi bagus lah kamu ya mau ngaku jujur gitu, nggak ngotot juga. Terus gimana? Ya, makanya itu dia berkata bahwa ada domba-domba yang lain yang harus kutuntun, karena dia datang untuk mencari domba yang hilang. Yang mana domba yang hilang, sedangkan dia saja sendiri di bangsa Yahudi. Karena domba yang hilang dimaksud adalah ke-12 suku yang hilang, karena pada zaman Salomo jatuh dalam pemerintahan dalam penyembahan berhala. Oleh sebab itu kerajaan itu ke-12 suku tercerai-berai ke seluruh dunia. Oleh sebab itu di dalam kedatangannya itulah dia mencari domba-dombanya yang hilang, karena barang siapa yang domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi siapa yang merasa terpanggil itu sebenarnya itulah yang memang bagian dari suku-suku itu yang hilang, karena akulah gembala yang baik. Iya. Saya itu bingung dah. Saya itu bingung dah dengan kamu tuh. Ya, kamu anjingnya Yesus kamu iyakan juga gitu. Yesus Tidak menurutmu masalah, Bang. Tuhan Memang- melanggar hari Sabat ya kamu iyakan juga. Macam mana? Heran saya. Iya, sesuai, kita tidak bisa membangkang. Memang begitu terus nanti saya dibilang berdusta, atau memang kenyataan begitu. Iya, katakan ya, tidak katakan tidak. Iya. Selebihnya dari si jahat ya. Betul. Betul kamu nih ya. Oke, baik kayak gini. Saya mau tanya lagi nih ya. Yesus kagak makan babi, kau makan gak? Ya,
Ya kalau tanya pribadi, ini tanya pribadi atau tanya ke agama? Kamunya tanya Oh, pribadi. kalau saya tidak terlalu suka 2 tahun, kayaknya saya tidak makan, jarang pun. Berarti pernah Tergantung makan babi orangnya. kau. Pernah, karena Nah, ya pernah. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Tapi- Yesus contohin makan ikan goreng, bukan makan babi. Ya betul. Kenapa kamu makan babi? Tapi- Makanya aku bilang Kristen tuh pembangkang Yesus. Yesusnya contohin makan ikan goreng, malah Kristennya Ada ya? makan babi. Ih. Ada ayatnya juga. Ketika Apa tuh? murid-muridnya makan tidak murid-murid Yesus makan tidak mencuci tangan karena itu wajib, tapi Yesus membela. Yesus berkata bahwa bukan yang menajiskan yang masuk ke dalam mulut, tetapi karena yang masuk dalam mulut turun ke bawah lalu dibuang. Tetapi yang menajiskan seseorang bukan yang masuk dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut. Hal-hal seperti itulah yang membuat banyak orang kayak berselisih paham dengan dirinya. Wah, Oleh sebab jadi itu jadi banyak orang menurut kamu semuanya tuh halal kalau masuk mulut. sesuai dengan perkataannya ya kayak ya begitu, yang menajiskan orang itu. Tapi kan kalau yang harus menjaga tentang makanan itu kan sebagai adat ya, kayak di tradisi turun temurun, tapi dia datang ya itulah yang membuat banyak orang bersekongkol untuk membunuh dia karena dia melanggar memberitakan hal yang dipelihara dari zaman dahulu. Kalaupun dia tidak melanggar, Pak, tidak mungkin dia diserahkan. Bang, Tidak mungkin. saya tanya sama Oleh sebab kamu. banyak pelanggaran, maka Tadi saya tanya samamu, ya, tentang masalah Yesus. Bentar, tadi apa ya pertanyaannya? Lupa saya, teman-teman. Karena kau banyak omong masalahnya. Iya, jadi yang masuk bisa ke nih, dipotong. baru ingat. Berarti yang masuk ke mulut itu, ya, masuk ke mulut itu halal semua gitu. Begini Bang, kalau menurut saya Gimana? untuk halal dan tidak halal itu bukan patokannya itu yang dari dalam. Entah kalau dari luar itu bukan patokannya. Lalu gimana kalau ada orang minum bensin masuk ke mulut, halal tuh bensin gitu? Coba. Ya, hanya masa kalau kita berpikir secara sehat, akal sehat, mana orang juga akal sehat mau makan bensin? Tidak mungkin juga tuh. Oh, gitu. Atau mau makan tanduk rusa, tidak mungkin tuh. Kalau saya tunjukkan yang makanan, ya, yang makanan gimana nih? Ini halal nggak makanannya? Nah, ya, ini makanan nih. Coba kamu baca ayatnya nih. Ini makanan. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, ini roti, makanan nih, roti selai tai. Gimana? Makanan nih halal nih masuk mulut, halal gitu. Ayo, jawablah, roti selai tai ini macam mana? Halal nggak menurut kamu? Sudah kering di hadapan mereka. Itu berkisah tentang apa itu, Bang? Ya makanya ini kitabmu 4, Yehezkiel 4 nomor 12. Ini makanlah roti itu kan makanan. Makanlah roti, ya, roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, ini ada roti, makanan selai tai. Halal nggak masuk mulut? Ya, enggak lah. Kalau akal sehat ya tidak. Diperintahkan makanlah katanya, perintah ini. Siapa yang perintah? Siapa yang perintahkan? Ini kan Tuhan perintahin.
Mana ada huruf besar? Coba cari. Kamunya baca aja nih, kita mau nih lambang pengepungan kota Lambang Yerusalem, pengepungan Yehezkiel kota 4. Israel. Hmm. Ya, Yehezkiel Hmm. 4. Nah, nanti di ayat 12-nya kamu baca gitu. Diperintahkan Tuhan makan roti selai tai gitu. Ini halal gitu. Kalau akal sehat tidaklah, tidak bang. Kenapa kamu membangkang perintah Tuhan? Gimana? Ini perintah Tuhan ini, makanlah katanya. Perintah Tuhan ini. Nah itu zaman itulah. Kalau zaman sekarang nah, itu kan mereka. Kalau sekarang ya tidak mungkin. Tapi halal nggak ini roti selai Tidak. tai? Kenapa nggak halal? Nah Ini makanan kayak ini, begini bang. makanan Oke. ini. Oke, Eh. saya kasih referensi yang berbeda. Zaman dulu orang berperang untuk membunuh. Apakah saya harus taat, harus membunuh juga berperang? Tidak mungkin juga loh. Iya, itu kalau masalah perang. Tapi kan ini masalah makanan. Sama juga. Sama, itu mereka berperang untuk Roti menjaga. kan masih ada. Roti masih ada zaman sekarang. Ya, kalau membunuh, nggak mungkin juga tuh. Beda-beda yang kita tanya tuh makanan beda. roti sampai sekarang masih ada gitu. Nah, kalau yang Iya. ditulis pakai selai tai, kau makan tuh halal nggak gitu? Ya, tidak. Kenapa tidak? Padahal perintah Tuhan makanlah roti selai tai. Macam mana kau nih? Sama saja kayak referensi tadi saya kasih. Tidak mungkin juga semua itu. Atau kayak begini, kayak Abraham membangun mesbah, mempersembahkan kurban. Apakah sekarang juga Nabi siapa itu? Ayub tidak Kenapa tidak pula dengan Ayub? melakukan ya iya, dia kan bukan keturunan Israel tapi keturunan Ismail. Tapi dia dituliskan di dalam sebagai orang benar. Nah, itu Aduh, nggak patokannya. nyambung lah. Makanan dengan perang. Maksudnya nyambungnya di apa? Kan abang lebih fokuskan ke tentang harus ketaatan kan, makan tai kita juga harus. Sedangkan Nah, di itu dalam kan ada. Roti ada zaman dulu. Ya, sampai sekarang roti itu masih ada. Di selai tai kayak gimana? Halal gitu. Itu di kitabmu loh itu loh. Ayo. Apalagi tulisannya makanlah. Itu kata perintah itu. Iya. Ya, nah terserah lah dari Bang Pi. Yang penting saya sudah kasih referensi yang dimana ada hal-hal lain juga kita tidak taat. Kayak kalau tentang keselamatan, Ayub juga selamat karena dia dimasukkan dalam kitab meski dia bukan bangsa Israel dari keturunan Ismail. Jadi tidak ada keteraturan tentang keikatan ini bangsa pilihan atau ini, tapi orang diselamatkan itu karena orang benar, karena kebenarannya sendiri. Begitu. Iya, nanti kalau kamu kalau Bang Loding tanya sama kamu nanti ke tempat dia kamu tuh ya sudah makan tai kata Bang Loding. Kau jawab apa nanti? Udah Bang, saya udah makan roti selai tai udah sesuai kitab saya gitu. Tidak. Macam mana? Lucu kamu nih Bang. Kok ya udah kamu tanya aja. Kamu nanya apa kamu? Udah. Saya tutup dah pembahasan masalah itu. Oke. Tidak Bang, saya lebih suka. Oke, mungkin sampai sini saja. Karena kalau saya bertanya, saya tidak. Jangan kemana-mana. Kalau kamu nggak mau tanya, saya yang tanya. Ayo. Oh, masih ada yang kamu? ingin ditanyakan. Di sini aja. Masih banyak saya mau tanya kamu. Banyak. Jangan pergi. Kamu mau kemana? Ya nonton, cari lihatlah lain. Nanti Bang, nanti kapan-kapan saya masuk koma nanti saya ikuti ini. Karena mau kemana kalau kamu saya nih? yang bertanya,
tidak kemana-mana di bumi, masa mau Ya terangkat udah di kemana? sini aja, di sini aja. Saya mau tanya lagi. Kalau kamu nggak mau tanya, saya mau Apa? tanya lagi, boleh? Oke, tanya, boleh. Ah, 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 aku bingung nih, ya, bingung tentang masalah buaya di Hah? kitabmu tuh. Masalah buaya. Gimana? Di kitabmu itu ada buaya yang dari mulutnya keluar api. Itu buaya makan apa itu? Makan batu bara, terus minumnya pertamak gitu. Coba Ini dongeng bacakan kali bang. kitabmu ini. Mungkin. Ya, nih. Saya mau tanya samamu, bingung saya buaya apa ini? Buaya darat, bukan? Nih ya. Bentar. Ini saya cari ini nih. Nih. Sabar. Buaya darat bukan dia. Eh, eh. Bentar ya. Nih. Tentang buaya, ya. Nih, Ayub 41, Bang. Ya. Ayub 41, nomor 19. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Wah, ini buaya apa gitu? Mana buaya? Mana kata buaya? Ini lukisan tentang buaya judulnya. Saya ambil nih ya biar cepat ya. Biar cepat ayat 19-nya saya ambil. Di dalam lukisan buayanya itu mengeluarkan bunga api yang berpancaran dari mulutnya. Mulutnya keluar suluh. Nah, ini buaya makannya batu bara ini memang. Nah, terus dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Napasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Nah, ini minum bensin dia ini. Buaya apa itu, Bang? Saya bingung. Kenapa sih? Bang. Begini bang, itu kan kalau soal bertanya tentang dia bercerita apa lah, itu nggak tahu ya, itu kayak dia yang tahu, dia yang melihat sebagai ya dia dengan hubungannya ya dengan Tuhan. Tapi kalau fokus ke hal-hal yang tidak masuk akal, zaman Musa saja pun turun burung puyuh dari langit. Bagaimana itu? Ini kitab atau komik, Bang? Saya kitab atau komik ini? Buaya apa di dunia nih yang mengeluarkan api dari mulutnya? Coba. Ini buayanya makan batu bara, minumnya bensin ini. Itu hanya orang yang harus menafsirkannya. Itu berbicara hal-hal yang apa itu perikopnya tuh? Bingung, lupa aja. Lukisan tentang buaya tuh. Makanya kitabmu menggambarkan tentang buaya, melukiskan tentang buaya seperti apa? Tentang buaya itu digambarkan di dalam mulutnya itu keluar api gitu loh. Nah, dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Tuh, napasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Wah, ini buaya apa ini? Makan batu bara ini buaya. Minumnya bensin. Udah ku bilang, saya bingung dengan ini. Kitabmu ini kitab atau komik ini? Itu rahasia, Bang. Rahasia. Bingung sendiri kan juga. Kamu jelasinnya bingung. Saya bingung banyak. Kalau saya baca kitabmu itu saya banyak bingungnya masalahnya. Nah itu saya kembali juga kayak kalau kita fokus ke hal yang aneh di luar lain itu juga aneh bang. Masa juga turun dari langit burung-burung puyuh untuk makan, atau air terbelah dua, kan juga tidak masuk akal juga. Kita jangan fokus ke itu, berbicara tentang rahasia
nggak tahu ya, dia memang tertulis begitu. Saya mungkin mau baca kembali, maksudnya dia berbicara tentang atau di situ berbicara tentang Apa? kekuasaan Tuhan ya, Tuhan yang berbicara dapat ke kamu menarik buaya ya dengan kail. Itu kayak hal-hal yang kemustahilan. Makanya saya nggak ngerti dah. Maksudnya apa isi kitabmu itu? Banyak bang, banyak di Yesaya juga saya nggak ngerti. Ada pula itu lagu Doraemon itu. Di mana? Oh, nih. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Aduh, apa ini? Yesaya 28 nomor 10. Sebab harus ini, harus itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Kan gitu. Iya. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Itu. Makanya aku bilang Doraemon pun ada di kitabmu itu. Abang ini cari-cari senjata saja. Lah, ini Senjata, lagu atau potong. apa ini? Saya nggak ngerti masalahnya. Itu harus dibaca satu perikop bang, jangan langsung satu ditanyakan perikop. satu. Ini perikopnya nih terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kalau kacau oleh anggur mereka, pusing oleh arak. Tuh, pening semua orang pening di sini. Ini yang diceritakan. Dan berkata kepada siapakah ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Oh. Apa? Doraemon kan kayak gitu juga tuh. Tiap kamu lihat Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Terserahlah sama Api. Artinya ya memang harus begini dan harus begitu. Ya begitu. Gimana? Membingungkan kitabmu itu bang. Saya bingung serius. Bingung saya dengan kitabmu itu. Saya banyak baca malah tambah banyak bingungnya. Apa sih maksudnya? Ya intinya begitu. Kamu Ya, nggak bingung kayak gitu? itu. Kamu gak bingung Ya. apa maksudnya? Enggak. Ya kita harus kenapa enggak? kita harus mencoba menangkap maksudnya apa begitu dalam penulisan itu. Kita tidak boleh berfokus tentang kata-katanya. Kayak ular tangga. Ular dan anak tangga. Ular tangga. Anak tangga. Apakah Anak tangga. itu beranak? Tidak juga kan. Jadi kita tidak boleh fokus ke kata-katanya, kita harus menangkap apa maksudnya. Begitu. Dalam Banyak kehidupan yang sehari-hari nyeleneh, juga begitu. yang nyeleneh di kitabmu itu kalau kutanyakan banyak loh. Ada singa makan rumput, ular makan debu. Nggak percaya kitabmu? Kamu nggak baca sih kitabmu? Nih saya lihat. Aduh. Kamu nggak percaya sih sama kitabmu itu. Nih. Coba lihat ya. Nih. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami. Seperti lembu. Singa akan makan jerami seperti lembu. Jadi singa makan jerami dan akan hidup dari debu. Makan debu dia. Macam mana bang? Ular makan debu, singa makan rumput jerami.
Jadi maksudnya begini Bang, itu berbicara Apa tentang itu? orang-orang yang berlaku seperti singa atau serigala, tetapi tuh ketika Tuhan menyatakan kekuasaannya, mereka pun tidak berlagak seperti singa yang menerkam dan seperti serigala yang buas begitu. Mereka akan seperti ya kayak berlaku seperti rusa yang ya jadi menjadi yang hal-hal yang baik lah, tidak menjadi sifat keburukan mereka. Itu Oh, penafsirannya begitu tentang bahasa-bahasa orang-orang begitu karena kekuasaan Tuhan. Makanya ketika di dalam Daniel itu kan ketika eh, Daniel selamat dari gua singa kan, dari situ Nebukadnezar kan langsung percaya kepada Allahnya Daniel. Nah, dari sifatnya yang buas seperti singa dan seperti serigala, dia menjadi percaya dan memuji Tuhannya Daniel. Begitu artinya jadi seperti itu, jadi Bang. jadi 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 tuh singa pensiun makan daging, dia makan rumput aja Nah, gitu. intinya begitu. Oh, intinya kayak Penafsirannya gitu, singa begini. pensiun makan Iya, daging, jadi makan rumput aja dia. ini bukan tentang binatang, Bang. Itu filosofi. Itu kayak Oh, harus filosofi. orang Iya, harus ada penafsirannya. Karena kalau kita tidak ada penafsir, orang yang bisa menafsirkan itu, ya kita menganggap itu berbicara binatang. Tapi kan yang saya katakan bukan binatang. Jadi itu makanya itu harus hati-hati dalam membaca kitab suci itu. Makanya jangan dikatakan seperti Yesus bahwa kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saya curiga itu singa udah ompong, giginya nggak ada lagi itu. Curiga saya sama singa tuh, ya ompong itu singa, nggak ada giginya, makanya makan rumput dia. Heran, betul-betul heran Bang, banyak di kitabmu ini yang bikin saya heran gitu. Ini saya buka aja nih, siang hari ini saya buka aja di kitabmu tuh yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang nggak saya ngerti gitu. Belum lagi, nih Bang, ini ya, nih catat kamu, pahami satu-satu nih. Nih ya, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, dan naga itu dibantu oleh malaikatnya. Di surga ada perang naga, Bang. Nah, di surgamu ada perang naga macam mana? Aneh-aneh aja. Kalau di surga perangnya perang naga pula. Apa coba? Kamu jelaskan nah ini sama saya. Satu-satu nih yang aneh-aneh saya tanya samamu nih. Apa itu? Ada perang naga di sorga tuh apa tuh? Kenapa? Coba, kamu jelaskanlah. Saya dengar. Nggak ada suaranya mana? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Macet nih suaranya. Macet. Macet ini suaranya nggak ada ya teman-teman ya. Jangan ngikutin singa ompong udah nggak ada, suaranya hilang juga. Cek. Nah, baru ada. Ada, Bang? Ada. Abang suaranya abang yang tidak kedengaran. Lah, suara saya ada. Oke. Sudah, Bang? Oh, udah. Oke. Itu kan berbicara tentang malaikat, Bang, malaikat yang jatuh. Jadi naga itu kan sebagai pemberontak. Nah, itu kan dari mulanya kan berbicara tentang iblis itu sebagai ular tua ya. Ular tua. Ada perang gitu di surga? Saya tanya dulu itu. Ya sesuai tertulis, memang pemberontakan. Ada perang di surga. Perang ular naga, ya sudah, kalau menurutmu ada perang naga di surga, ya ada perang di surga ya. Coba ceritakan kayak gimana, Dabi. Heran saya, ada di surga. Di surga ada perang, macam mana pula kau nih? Ya. Astagfirullah.
Jadi itu kan berbicara malaikat kejatuhannya. Malaikat yang jatuh ini dia kan sangat dipuji, sangat di antara para malaikat dia sangat dipuji akan kecakapannya. Bahkan tubuhnya dipenuhi dengan banyak kayak batu-batu yang tidak ada di bumi ini. Pokoknya permata yang sangat indah oleh kecakapannya dan sangat dipuji. Namun semakinnya orang semakin lebih tinggi, semakin dia wawasannya lebih luas, timbullah di dalam dirinya bahwa dia juga bisa membangun kerajaan yang dimana dia akan bisa disembah kayak seperti Tuhan. Jadi makanya itu ketika dia ada peperangan itu terbukti bahwa dunia ini kan ada orang-orang yang bisa dia diselewengkan. Artinya banyak dari dalam perjanjian lama kan banyak juga orang-orang Israel yang sering menyembah berhala juga. Maksudnya orang-orang yang kembali ke hal-hal yang Baal. Jadi artinya bukti bahwa apa hubungannya naga dengan malaikat itu apa? Nah, malaikat kan ketika pemberontakan itu terjadi kan intinya mereka naga ini dikalahkan dan dilemparkan ke bumi. Dan nggak bisa ya dilemparkan ke bumi, di mana bumi itu ada kita. Ya di dalam bumi ini ya mereka lah yang berkuasa. Mereka berkuasa, kita tinggal bersama mereka. Makanya dari dalam kitab para nabi memang sudah dituliskan bahwa iblis itu sama seperti singa yang berkeliling mengaum-ngaum mencari celah untuk memakan. Jadi setiap orang itu harus mewaspadai lah. Berarti sekarang di saat ini di surga tuh ada naganya gitu? Sudah tidak kan sudah jatuh. Udah jatuh naganya. Jatuh kemana naganya? Jatuh dari surga? Iya. Waduh, bingung dah saya. Makanya itulah jawaban dia teman-teman ya. Terserah kamu lah jawab. Oke lah. Mungkin Iya. Mungkin sampai di sini saja, tapi percakapannya. Iya, Mungkin boleh di lain waktu ada tema yang bagus